سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam kesempatan kali ini izinkan Al-Fakir untuk melanjutkan bacaan Kitab Fadilah Amal dengan tema Kitab Fadilah Ramadan atau keutamaan bulan Ramadan dengan judul 5 hadiah untuk umat baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis kedua, yang artinya dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umatku dikaruniai 5 keistimewaan pada bulan Ramadan yang belum pernah diberikan kepada umat-umat sebelum mereka. 1. Bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih disukai daripada wangi minyak kasturi. 2. Ikan-ikan akan memohonkan ampunan untuk mereka sampai mereka berbuka. Ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghiasi surganya setiap hari dan berfirman kepadanya, saatnya hampir tiba bagi hamba-hambaku yang soleh. Mereka akan melepaskan diri dari segala kesusahan dunia dan mereka akan datang kepadamu. 4. Setan yang sangat jahat akan dibelenggu sehingga tidak dapat menggoda umatku sebagaimana mereka biasa menggoda saat bulan-bulan lain. Dan kelima, pada malam terakhir bulan tersebut mereka akan diampuni. Ada seorang sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, apakah malam pengampunan itu malam Lailatul Qadar?" Beliau bersabda, "Bukan, tetapi seorang pekerja akan diberikan upahnya jika telah selesai melakukan pekerjaannya." Hadis riwayat Ahmad, Al-Bazzar, Baihaqi dari kitab At-Targhib. Faidah, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis di atas tentang 5 karunia Allah Subhanahu Wa Taala terhadap umat ini yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu yang berpuasa. Seandainya kita bisa menghargai nikmat tersebut, tentu kita akan berusaha untuk mendapatkan nikmat yang istimewa ini. Pertama, maksud bau mulut. Bau mulut karena lapar orang yang berpuasa lebih disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada wangi minyak kasturi. Para pensyarah hadis mengutarakan 8 pendapat mengenai maksud lafaz tersebut, sebagaimana telah saya utarakan dalam syarah Al-Muwatta. Namun menurut saya ada 3 penafsiran yang diunggulkan. Penafsiran pertama, bahwa di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti bau mulut orang yang berpuasa tersebut dengan keharuman yang lebih harum dan lebih segar daripada wangi minyak kasturi. Maksud penafsiran ini sudah jelas dan tidak jauh dari makna hadis di atas. Penafsiran demikian juga terdapat dalam kitab Durrul Mansur. Oleh karena itu, riwayat yang ada dalam kitab Durrul Mansur itu sebagai pendukung penafsiran ini. Penafsiran kedua, pada hari kiamat saat manusia dibangkitkan dari kubur, ciri-ciri orang yang berpuasa adalah bau harum yang akan keluar dari mulut mereka, yang keharumannya melebihi harum minyak kasturi. Penafsiran ketiga, menurut pendapat saya yang serba kurang ini, penafsiran yang lebih baik dari kedua penafsiran di atas adalah bahwa ketika di dunia ini, bau mulut orang yang berpuasa lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada harum minyak kasturi. Hal ini menunjukkan hubungan kasih sayang antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hambanya yang sedang berpuasa. Kita mengetahui meskipun bau mulut orang yang sangat dicintai itu tidak enak, tetapi bagi yang mencintainya, bau tersebut lebih harum daripada ribuan minyak wangi. Dalam satu syair, wahai hafiz miskin, yang akan kamu perbuat dengan misik yang engkau cari di kampung Khatan, itu apa? Padahal keharuman misik dari surga kalau dibanding dengan semerbak kehidupan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berarti apa-apa. Dalam hal ini yang mencintai tidak lain adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri. Ini menunjukkan betapa dekat hubungan orang yang berpuasa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena puasa merupakan salah satu bentuk ibadah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh sebab itu, sebuah hadis menyatakan bahwa pahala setiap amalan akan diberikan oleh para malaikat. Tetapi mengenai pahala puasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku sendiri yang akan memberikannya." Karena puasa hanya untukku. Sebagian ulama meriwayatkan lafaz ajibihi dengan uzzabihi yang maksudnya adalah aku sendiri yang akan menjadi ganjaran baginya.
pahala apalagi yang lebih besar daripada mendapatkan zat yang kita cintai? Hadis lain menyebutkan pintu segala macam ibadah adalah puasa. Dengan puasa hati menjadi bersinar sehingga dapat menghidupkan semangat beribadah. Ini akan didapat jika puasa dilakukan dengan sungguh-sungguh dan memenuhi syarat serta adabnya, bukan hanya menahan lapar dan haus sebagaimana akan dijelaskan dalam hadis ke-9. Alhamdulillah, baru saja Al-Fakir membacakan hadis kedua tentang 5 hadiah untuk umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta faedah dan beserta penjelasan maksud bau mulut. Mudah-mudahan kita bisa niat amal dan sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث